Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidilia Syafira. Saya akan memberi sedikit materi tentang landasan filosofis kurikulum. Pengertian filsafat. Filsafat sangat penting bagi pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan meningkatkan program pendidikan. Kehidupan yang baik merupakan dasar dan domain kurikulum yang dalam menyiapkan program pendidikan sebagai respon atas pertanyaan bagaimana kita menjalani kehidupan yang baik. Artinya, kurikulum memuat pedoman dan arahan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi apa yang perlu dikuasai anak agar ia kelak bisa menjadi orang yang diinginkan sehingga ia fungsional di masyarakat. Filsafat dan kurikulum. Zeiss menganggap pekerjaan menyusun dan mengembangkan serta mengimplementasikan kurikulum adalah suatu aspek dari filsafat, sedangkan filsafat menurut John Dewey adalah teori umum pendidikan. Hakikat filsafat hidup yang dimasukkan dalam kurikulum adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai serta bagaimana hal itu dipelajari siswa melalui kurikulum yang relevan dan aktif. Berikut ini merupakan susunan kajian filsafat umum. Yang pertama yaitu ontologi adalah cabang filsafat menjawab pertanyaan, apa realita itu? Realita bisa dilihat orang berbeda-beda, walaupun yang real biasanya menurut kacamata kultur masing-masing. Umpama, pada masa abad pertengahan, realita eksis di dunia lain, otherworldly, atau kehidupan lain, supernatural, seperti hari akhir, surga, neraka, dan lain-lain. Pada masa Renaissance, terdapat perubahan terhadap tempat realita dalam kebudayaan manusia waktu itu, dari dunia lain ke dunia fana, disebabkan makna hidup juga berpindah ke atas dunia. Yang kedua yaitu epistemologi, merupakan cabang filsafat yang lain yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan dengan cara memperoleh pengetahuan. Sebagai suatu cabang filsafat, epistemologi merupakan suatu cabang filsafat yang dekat dengan kurikulum, karena epistemologi mengkaji hakikat pengetahuan yang merupakan menu pokok kurikulum. Karakteristiknya mengetahui ilmu pengetahuan menurut epistemologi disimpulkan Zeiss sebagai berikut. Oleh karena ontologi, bumi memandang materi dunia ini sebagai tempat kebenaran terakhir. Data yang diperoleh melalui indera dianggap jalan yang baik untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Zeiss menyontohkan silogisme untuk menunjukkan peran logika dalam menghasilkan pengetahuan karena ketidakadaan data sensori. Pada pernyataan pertama yaitu semua orang akan mati. Pernyataan yang kedua, Ani adalah orang. Kesimpulan adalah Ani akan mati. Pernyataan kedua dalil diperoleh melalui pengalaman sensori. Tetapi Ani saat ini masih hidup dan segar bugar. Yang lebih unggul dari silogisme adalah perolehan pengetahuan oleh pemikir yang sama sekali tidak didasarkan pada pengalaman sensori. Implikasi perbedaan kedua epistemologi tersebut terhadap konten kurikulum adalah epistemologi penemuan lebih mementingkan pelajaran realita fisik dunia seperti fisika, kimia, biologi, dan lain-lain, agar siswa memahami pola alamiah benda-benda yang nyata, dan akan mempelajari sosiologi, psikologi, dan antropologi untuk memperoleh hukum tingkah laku manusia secara individu atau secara kelompok. Kalau kita kaitkan dengan kurikulum, epistemologi konstruksi pengetahuan mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, konten cenderung fleksibel. Hal ini disebabkan karena ilmu pengetahuan yang dihasilkan epistemologi rekonstruksi ini bersifat relatif, tidak mutlak benar, dan karena itu dapat berubah. Yang kedua, karena sifat ilmu pengetahuan yang tentatif itu, penyokong epistemologi ini mendakwa bahwa penguasaan konten the words tidak sepenting
penguasaan bagaimana, the house, dan memperoleh pengetahuan. Yang ketiga yaitu implikasi lanjutan dari prinsip butir 2 adalah bahwa kurikulum akan meletakkan tekanan lebih berat pada pelajaran proses. Yang selanjutnya itu aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyangkut pembicaraan tentang nilai-nilai. Cabang filsafat ini berusaha menjawab pertanyaan apa yang bagus atau indah, apa yang baik dilakukan orang. Aksiologi mencakup dua kategori utama yaitu etik dan estetika. Filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu perennialisme, merupakan salah satu aliran filsafat klasik menurut Ontens dan Levin, atau yang paling tradisional berakal dari aliran filsafat realisme. Prinsip utama perennialisme diringkas Kleiner sebagai berikut. 1. Hakikat manusia adalah sama di mana saja untuk semua orang dimanapun mereka berada. Yang kedua, manusia harus memakai rasio yang mereka miliki sebagai kekayaan paling berharga untuk menuntun insting mereka. Yang ketiga, tugas utama pendidikan adalah mengajarkan kebenaran abadi yang sama di mana saja di dunia ini. Yang keempat, pendidikan bukan imitasi kehidupan tetapi persiapan untuk menghadapi kehidupan. Yang kelima, siswa harus diajari mata pelajaran utama yang akan memperkenalkan mereka dengan hal-hal permanen di dunia melalui pelajaran bahasa, sejarah, matematika, sains, filsafat, dan seni rupa. Yang keenam, peserta didik harus mempelajari karya besar kesusastraan, filsafat, sejarah, dan sains, karena melalui mata pelajaran ini terlihat aspirasi dan prestasi umat manusia yang amat besar. Yang selanjutnya yaitu esensialisme. Aliran esensialisme adalah filsafat klasik dan konservatif yang kedua. Filsafat pendidikan esensialisme berakar pada filsafat realisme dan idealisme yang muncul sebagai reaksi terhadap filsafat progresivisme. Menurut Arthur Bestor, seorang tokoh esensialisme kontemporer, mata pelajaran sains adalah liberal arts, adalah pendidikan umum untuk membantu orang berfungsi secara bijak dalam kehidupan. Selanjutnya itu kembali ke keterampilan dasar. Kemunculan ide-ide esensialisme di Amerika Serikat timbul semenjak tahun 1970-an dengan gerakan kembali ke dasar, back to basic movement. Gerakan ini dipicu makin merosotnya mutu pendidikan di Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu pendidikan excellent. Pemunculan kembali ide esensialisme dan yang kedua terlihat pada gerakan excellence in education pada tahun 1980-an di Amerika Serikat melalui beberapa tindakan seperti pengetahuan, kualitas, dan akademik. Ornstein dan Hankins menyimpulkan dengan baik posisi kedua aliran filsafat tersebut tentang isu peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu progresivisme, bermula sebagai gerakan reformasi untuk di masyarakat dan kehidupan politik Amerika pada akhir 19 dan awal abad 2000. Progresivisme dikembangkan berdasarkan filsafat pragmatisme sebagai protes terhadap pendidikan tradisional, perennialisme, dan esensialisme. Yang selanjutnya yaitu kurikulum yang relevan. Seperti kita lihat, kurikulum perennialisme dan esensialisme kurang perhatian pada relevansi mata pelajaran dengan kehidupan siswa. Cara lain untuk mencapai relevansi kurikulum adalah 1. Individualisasi pembelajaran melalui independent study dan proyek khusus. Yang kedua, revisi dan pengembangan mata pelajaran agar relevan dengan siswa seperti pemeliharaan lingkungan, kecanduan narkoba, masalah perkotaan, dan lain-lain. Penyediaan pendidikan alternatif seperti mata pelajaran efektif, mata pelajaran mini, dan kelas terbuka.
Yang keempat yaitu peluasan kurikulum di luar sekolah melalui inovasi seperti studi kerja, mata pelajaran di luar sekolah, program gelar eksternal. Yang kelima, kelonggaran standar akademik dan persyaratan masuk sekolah dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik juga merupakan reaksi atas dominansi pendidikan tradisional yang fokus pada pengembangan aspek kognitif melalui pengajaran mata pelajaran pada sekitar tahun 1960-an dan 1970-an. Selanjutnya, pendidikan alternatif. Sekolah alternatif muncul di Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an sampai dengan 1970-an sebagai reaksi keras atas sistem sekolah umum dengan satu model pendidikan untuk semua anak-anak. Kedua, sekolah alternatif internasional didesain sebagai kelas terbuka yang terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama, classroom alternatif. Yang kedua, school within school. Yang ketiga, separate alternative school. Bramet menegaskan rekonstruksionisme menjadi filsafat krisis karena sesuai dengan masalah masyarakat kini yang penuh krisis. Hal yang sama ditekankan Georgi Kouns-Egri. Sekolah berpartisipasi dalam mereformasi masyarakat. Cukup sekian penyampaian saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.